Setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang adabul ghadab, yaitu adab ketika marah, kita sudah menyelesaikan pembahasan itu, dan pada malam ini kita masuk ke dalam judul yang baru, yaitu adabul mizah, adab ketika bercanda, adab ketika bercanda. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bercanda adalah suatu perkara yang menjadi penghias hari-hari kita. Hidup dalam keadaan tidak bercanda biasanya menyebabkan kehidupan begitu kaku, orang bisa stres, dan bahkan mungkin akan bunuh diri. Makanya dalam hukum agama ini tidak dilarang untuk bercanda. Nabi pun pernah bercanda, namun dalam bercanda ada batasan-batasan, adab-adab yang kita hendaknya jangan melanggar, karena ketika kita melanggar dalam adab-adab bercanda biasanya akan menimbulkan dosa dan permusuhan. Jadi agama ini mengatur sampai urusan yang mubah pun diatur jangan sampai menjadi dosa. Maka oleh karena itu kita akan belajar dalam beberapa pertemuan tentang adab dalam melakukan candaan. Baik. Yang pertama yaitu adamul kizbi fil mizah. Janganlah seseorang berbohong ketika bercanda. Jangan sampai berbohong ketika bercanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, wailul lilladzi yuhaddisu fayukazzibu liyudhika bihi alqaum wailul lahu, kata Rasulullah. Celakalah orang-orang yang berbicara dalam keadaan berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Jadi di sini Rasulullah mengatakan celakalah, memakai kalimat wail, dan di ujung hadis Rasulullah mengulang kembali wailul lahu, celakalah dia. Jadi ini menunjukkan penekanan dari Rasulullah bahwa kita yang bercanda agar orang lain tertawa, namun kemudian dalam candaan itu ada kebohongan, ada dusta, tetap menjadi dosa. Karena berbohong bukan dosa kecil, berbohong itu dosa besar. Dalam bercanda pun tidak diizinkan untuk melakukan kebohongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bercanda, beliau tidak pernah berdusta. Bercanda ada, tapi tidak pernah berbohong. Sehingga ketika Abu Hurairah menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau juga bercanda dengan kami? Kata Rasulullah, inni la aqulu illa haqqa. Ya, aku juga bercanda, namun aku tidak pernah berbohong dalam candaku. Orang hari ini
keluar dari jalur bercanda. Jadi untuk menciptakan suasana lucu, kadang-kadang berbohong. Kita bisa lihat berbagai acara komedi agar membuat orang lain tertawa, maka yang jadi bahan adalah bahan-bahan dusta. Arti dusta yang dia tidak lakukan seakan-akan dia melakukannya, dan itu banyak sekali. Bahkan sampai pada orang yang berceramah pun kadang-kadang memberi atau membuat cerita yang seakan-akan dia melakukan, padahal dia tidak pernah melakukannya. Ini celakalah dia, kata Rasulullah. Jadi enggak boleh berbohong dalam kondisi apapun kecuali yang dibenarkan oleh Rasulullah, dan itu sudah sering kita jelaskan ketika berbicara tentang adab berbicara, adabul kalam. Jadi berbohong itu kan cuma boleh pada 3 tempat, yaitu ketika berada di medan perang, seorang komandan boleh berbohong kepada pasukannya untuk menggenjot semangat agar jangan takut, sehingga dia mengecil-ngecilkan pasukan musuh padahal pasukan musuh lebih kuat, lalu dia berbohong, dibolehkan, tidak berdosa. Itu pun perang dalam mempertahankan agama. Kemudian boleh berbohong ketika mengislah di antara kaum yang sedang bertengkar, dibolehkan. Jadi kita berbohong ke pihak A, juga kita berbohong ke pihak B, seakan-akan mereka dua-duanya saling merindukan, padahal tidak, agar mereka berbaikan, dibolehkan. Maka berbohong pada anak yang sedang bertikai, kita mengatakan si A atau si abang menanyakan adiknya dan ingin meminta maaf kepada si abang, pun kita katakan adik sudah nanya-nanya ingin minta maaf, padahal dua-duanya tidak ada rencana minta maaf, sehingga mereka berbaikan, dibolehkan. Dan ketiga, berbohong pada pasangan hidup, dibolehkan. Yang dimaksud berbohong pada pasangan hidup ketika bertujuan menyenangkan hatinya. Jadi bukan berbohong sudah punya istri yang lain lalu kita berbohong, itu boleh, tidak, itu dosa. Kalau sudah punya istri lain itu harus jujur, karena efeknya besar. Bisa-bisa istri kedua enggak dapat warisan karena istri pertama tidak pernah tahu bahwa ternyata dia ada madunya, dan bisa-bisa terzalimi anak dari pihak istri kedua karena istri pertama tidak mau memberi warisan karena enggak pernah tahu akibat dibohongi. Jadi kalau mau poligami boleh, tetapi jangan berbohong. Ini bukan saya anjurkan poligami, tapi kalau terjadi enggak boleh bohong, harus kasih tahu. Kalau perlu izin, walaupun tidak wajib izin, memberitahu agar tidak ribut. Nah, itu bukan itu ke situ arah berbohong yang dibolehkan. Berbohong menyenangkan hidup, menyenangkan hati pasangan hidup, yaitu untuk memberi semangat pada pasangan hidup kita dengan cara berbohong, yaitu dengan menyatakan masakan dia lezat, padahal kita menyesal makan masakan dia, tapi kita katakan cukup mangat, hana lain yang lagenyo. Dalam hati kita, hana lain yang lagenyo cukup hancur, enggak ada lagi perempuan lain yang bisa masak kayak gini, kita. Padahal maksud hati kita, perempuan yang lain bagus-bagus masaknya, ini hancur kali memang rasanya. Tapi bahasa kita mengatakan seakan-akan memuji, sehingga istri besok masak itu lagi, hancurlah hidup kita setiap hari. Tapi itu boleh berbohong, memuji-muji yang tidak benar. Kadang-kadang memuji istri cantik,
padahal tidak seperti sebenarnya. Boleh. Bahkan isteri walaupun ketahuan tetap suka untuk dibohongi. Misal ketahuan bahawa suaminya bohong, mengatakan isteri cantik, isteri mengatakan panin, mana ada, abang pasti bohong. Kata suami, memang ya. Kata isteri, tapi betul kan saya cantik? Begitu, dia suka dibohongi. Itu memang tipe. Isteri pun boleh berbohong suaminya demi menyenangkan hati suaminya. Tapi urusan-urusan begitu. Jadi cuma 3 itu. Dalam bercanda tidak boleh berbohong. Jadi jangan sampai ni kita duduk dengan teman-teman lalu kemudian mulai mengalir cerita bohong. Ilung nah, saya dulu itu pernah saya lihat hantu. Padahal enggak pernah dia lihat hantu, dia cuma mendengar saja. Sampai sekarang tidak ketahuan maaf itu apa, enggak ketahuan. Dia enggak pernah, cuma dengar dari orang, tapi waktu cerita dia seakan-akan melihatnya. Bohong. Tercatat dosa besar. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Satu kalimat tertulis oleh raqib atid. Satu kata. Jadi kalau dalam tafsir ayat ini ditafsirkan oleh banyak mufassir, malaikat itu mencatat semua kalimat sampai merintih. Sampai merintih. Waktu sakit terdengar suara rintihan, sakit. Itu pun dicatat dalam tafsir disebutkan. Dicatat. Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakit setelah keluar dari penjara, dia merintih karena rasa siksa, bekasan siksa. Dia dicambuk terus-terusan karena mempertahankan Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk Allah. Karena beliau berhadapan di rezimnya Mu'tazilah yang meyakini Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam. Beliau di penjara, dipukul setiap hari, dicambuk. Setelah keluar, puluhan tahun itu di penjara, setelah keluar beliau sering merasa bekasan sakit, sehingga kadang-kadang mulutnya merintih menahan rasa sakit. Lalu sahabatnya, salah satu sahabatnya, saya lupa imam apa yang menasihati beliau, kata beliau, wahai Ahmad, bukankah kita tahu bahawa malaikat mencatat sampai rintihan pun dicatat. Jadi semenjak dinasihati itu, Imam Ahmad tidak pernah lagi mengeluarkan rintihan walaupun sakit, karena takut rintihan itu takut menjadi penyebab beliau tidak rida di atas di atas takdir Allah kepadanya. Jadi kalimat bohong itu, nanti ada orang mengatakan setelah dia cerita, saya pernah lihat hantu, saya pernah lihat kuntilanak, saya pernah lihat ini, padahal enggak ada. Nanti walaupun dia mengatakan di ujung cerita, hana hailung cuma mayang, tapi dia telah berbohong. Dia telah berbohong hanya untuk membuat cerita supaya orang tertawa. Maka tadi saya bilang bahawa yang paling parah dilakukan oleh orang yang faham agama. Makanya hati-hati berceramah pun jangan sampai berbohong. Baik sampo penceramah mengatakan, "Long rojih, saya dulu begini, padahal enggak ada tu, hanya untuk membuat jamaahnya tertawa begitu saja. Jadi enggak dilarang bercanda, tapi jangan berbohong. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjanjikan keindahan di dalam surga. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin akan mendapatkan surga, yaitu akan mendapatkan posisi di samping surga, maksudnya di pinggiran surga, di pinggiran surga, posisi surganya di pinggiran, tapi surga. Siapa mereka? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan.
yaitu orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia telah berada di posisi yang benar. Kita yang tahu hukum yang sebenarnya, kita berdebat dengan orang bodoh, kita tahu dia ini salah, tapi karena sudah bertegang urat leher, kita tinggalkan supaya tidak bermusuhan. Kakeh, bahasa kita biasanya kakeh necok gerau teman-teman. Udahlah, kamu ajalah yang benar, kita tinggalkan supaya tidak terjadi permusuhan. Padahal kita tahu dia salah, dan kita sudah tahu hukum yang sebenarnya melalui melalui yang ulama kita tahu. Kita tinggalkan demi tidak meluas permasalahan itu menjadi permusuhan. Dijamin oleh Rasulullah orang-orang yang seperti ini, maka dia mendapatkan posisi surga di pinggiran. Lalu kemudian Rasulullah sambung, wa bi baitin fi wasatil jannah, kujamin akan mendapatkan surga yang posisinya berada fi wasat, di tengah-tengah. Bagi siapa yang mendapatkan surga yang kaplingnya berada di tengah-tengah surga, yaitu liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, orang yang meninggalkan dusta walaupun sedang bercanda. Bahasa Nabi, dalam bercanda pun dia tidak berbohong. Karena berbohong ini adalah dosa besar yang Nabi ulang-ulang dalam hadis ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, beritahukanlah kami di antara dosa besar. Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah, lalu wa uququl walidain, dan durhaka pada orang tua, dan yang terakhir al-kizbu, kata Rasulullah, berbohong. Waktu dibilang kizbu, Rasulullah terus mengulang-ulang al-kizbu, 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 sehingga perawi hadis itu menyebutkan, kalau kami tidak mengatakan sudah cukup ya Rasulullah, maka Rasulullah seakan-akan ingin terus mengatakan bohong dosa besar, bohong dosa besar, bohong dosa besar. Kenapa Rasulullah mengulang-ulang pada bohong? Kenapa tidak diulang pada syirik dan durhaka pada orang tua? Karena dosa bohong ini adalah dosa yang paling mudah dilakukan oleh siapapun, baik orang miskin, orang kaya, rakyat jelata, para raja, bahkan orang alim pun kadang-kadang jatuh dalam jebakan bohong. Bisa jadi kadang-kadang berbohong dalam memberi fatwa. Jadi waktu ditanya sama jamaahnya, ustaz atau tengku, apa hukumnya begini-begini, kadang-kadang supaya baik malai, supaya jangan malu, sebenarnya beliau tidak tahu mungkin jawabannya. Jadi supaya tidak malu, kadang-kadang karang sendiri jawaban. Lalu dia berbohong padahal dia tidak tahu jawaban itu. Nah, ini berbahaya. Jadi ini penyakit, salah satu penyakit yang patut kita hindari. Sampai bercanda pun jangan bohong. Jadi kem tapi baik sampau semangat. Kemudian yang terakhir, karena satu hadis, satu kalimat dalam hadis, wa bi baitin fi a'lal jannah, dan ada orang yang tinggal di surga, posisinya surga paling atas, paling tinggi. Siapa mereka yang berada di surga paling tinggi? Liman hasana khulquh, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Jadi posisi kita ni yang paling baik akhlak, kitalah yang berada di posisi surga yang paling tinggi. Otomatis itu adalah surganya para nabi. Hingga ada hadis lain ketika sahabat disebutkan tentang surga itu ada 3 model, 3 kapling, di tengah, di samping, di pinggiran-pinggiran. Kayak kita misal yang di tengah itu kota Rusmawi, yang di pinggiran-pinggiran itu di samping-samping gunung, pokoknya di daerah-daerah samping-samping gunung, tapi surga. Nah, dan yang ada surga di atas yang paling tinggi. Sahabat bertanya, bagaimana bagaimana jarak antara surga bawah dengan surga yang di atas? Apa kata Rasulullah? Seperti engkau hari ini melihat bintang di langit. Jadi kita melihat ke atas, di sana letaknya kompleks surga para nabi di atas, dan di situ adalah
selain Nabi, syuhada, salihin, para pedagang yang jujur, ya, kemudian orang-orang yang paling baik akhlaknya ketika hidup di dunia. Jadi kita ini kan sedang belajar akhlak nih, sudah lama ini, sudah berapa puluh judul kita belajar akhlak, mulai dari akhlak kepada Allah, pada malaikat, pada Nabi, terus sampai satu persatu. Ini kita mungkin nggak akan sempurna melakukannya, tapi kita terus berusaha untuk menjadi orang baik, memperbaiki sedikit-sedikit. Ini orang ini calon-calon mendapatkan itu. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita tahu bahwa Rasulullah sangat-sangat melarang untuk bercanda dalam keadaan berbohong. Bagaimana dengan orang yang melihatnya, menikmatinya? Putar, hidupkan televisi, lalu lihat acara bercanda yang isinya bohong semua. Yang namanya juga hiburan. Kita dihibur dengan kebohongan para artis. Jadi acara-acara lawak-lawak, acara-acara canda yang isinya bohong. Maka yang berbohong berdosa, yang menikmati kebohongan itu juga sama. Yang menikmati kebohongan itu sama. Jadi kita senang dengan acara-acaranya, Kim kero, padahal kita tahu dia bohong, tapi kita senang dengan kebohongan-kebohongan yang dia buat. Nah, itu hukumnya sama, ya. Baik, itu yang pertama, jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adab yang kedua, yaitu janganlah bercanda pada urusan agama. Jangan bercanda pada urusan agama, ya. Jangan lecehkan agama kalau bercanda. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat At-Taubah 65, kata Allah, wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Muhammad, ketika engkau menanyakan kepada mereka, yaitu para kaum munafik, tentang apa yang mereka katakan, maka mereka menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami itu cuma bersenda gurau dan bermain-main saja. Lalu Allah mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah engkau bercanda dengan nama Allah, dengan nama ayat-ayat Allah, dan juga engkau bercanda di atas nama Rasul? Beranikah engkau melakukan itu, bercanda dengan urusan-urusan simbol-simbol agama? Nah, jadi Allah marah dengan orang yang memakai simbol agama sebagai bahan candaan. Nah, jadi hanjut mayang ba'bud melecehkan agama. Nah, contohnya ada orang taat misal kepada Allah. Kalau ada seorang perempuan pakai cadar, lalu ketika kita bertemu dengannya, lalu kita mengatakan, maksud kita bercanda, tapi kita mengatakan, semenjak kapan berubah jadi kura-kura ninja, kata kita. Canda, padahal kita ingin mengatakan orang bercadar itu seperti kura-kura ninja, misal kita katakan. Ini candaan melecehkan agama. Karena bercadar itu baik walaupun tidak wajib. Walaupun dari kalangan mazhab Syafi'iyah ada yang mengatakan wajib. Menjaga diri ifah seorang perempuan salah satunya melalui cadar, tapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Makanya perempuan kalau salat tidak boleh bercadar. Nah, tidak boleh perempuan salat dengan cara memakai cadar. Kalau melakukan ihram, baik haji atau umrah, bercadar malah menimbulkan hukuman dam. Tak boleh tutup muka. Makanya para jumhur ulama mengatakan kalau itu wajib, maka tidak mungkin Allah melarang pada tempat-tempat yang ramai. Haji dan umrah kan tempat keramaian. Seharusnya di situ kan disuruh bercadar supaya enggak nampak sama laki-laki Arab, laki entar, seharusnya kan di situ. Tapi malah enggak boleh. Salat enggak boleh menutup muka. Tapi kita permainkan. Jadi kadang-kadang kita bercanda dengan urusan agama, kita bercanda dengan urusan akidah, kita bercanda tentang malaikat.
Malaikat melarikan diri yang sifatnya adalah tidak sebenarnya terjadi, itu yang nggak boleh. Tapi kalau sebenarnya terjadi tidak mengapa. Jadi mengejek-ngejek malaikat maut misal, atau mengejek malaikat Israfil, itu haram. Kadang-kadang kita menghina agama sendiri. Kadang-kadang kita sampai menghina unsur-unsur dari agama sendiri. Orang mencandai Nabi Muhammad, kalau orang kafir yang mencandai pasti kita marah. Tapi anehnya ketika ada orang Islam yang juga kadang-kadang bercanda dengan nama Nabi, malah kita nggak marah. Seharusnya itu lebih marah, karena itu sudah masuk ke dalam golongan munafik. Dia Islam tapi bermain-main dengan simbol agama. Saya pernah bilang, mungkin sudah ada yang mendengar di masjid-masjid yang lain, mungkin pernah ada salah satu ceramah tentang Isra Mi'raj. Ini dulu Pak, tahun-tahun sekitaran tahun 90-an. Jadi ada salah satu penceramah itu menyanyikan lagu tentang Isra Mi'raj. Jadi beliau membawa syair, diawali dengan bahasa Nabi Muhammad diulang-ulang Nabi Muhammad diputuskan pada u, Nabi Muhammad kata dia. Mulai ini beliau bernyanyi, yang dia mau sambung ulangin. Ini penceramah ini sebenarnya ingin menyambung ulangin Nabi Muhammad naik ke langit, tapi dia putuskan pada kalimat u, jadi berubah maknanya Nabi Muhammad naik pohon kelapa. Semua jamaah tertawa waktu dia nyanyikan Nabi Muhammad GEU. Kan orang Aceh paham maknanya, itu artinya Nabi Muhammad naik pohon kelapa. Mandum Nabi Muhammad bau. Baru setelah ketawa semua, baru dia sambung ulangin. Masya Allah. Coba bayangkan orang ceramah tentang Isra Mi'rajnya Nabi, dalam ceramahnya sengaja atau tidak sengaja beliau malah membuat kerendahan pada Nabi, penghinaan pada Nabi. Kan candanya kan, tetapi berbahaya. Dan saya ingat betul ketika mendengarkan ceramah itu, tidak saya sebutkan penceramahnya. Kalau saya sebutkan Bapak kenal semua, terkenal Pak. Ya, terkenal. Nanti kalau mau tahu WA saja. Ya, WA saja. Itu dilarang. Ya, dilarang. Apalagi kalau tidak benar. Kalau benar ada dalil, ada sandaran mengatakan tentang kelucuan, itu boleh. Contoh, Nabi Musa pernah lari mengejar baju yang dibawa lari oleh batu. Dan itu kan disebutkan dalam surat Al-Baqarah dan juga disebutkan dalam hadis. Nabi Musa pernah mengejar baju yang dibawa lari oleh batu. Jadi Bani Israel itu, karena Nabi Musa tidak mau mandi telanjang bersama kaum Bani Israel, beliau selalu mengasingkan diri, mandi sendiri. Namun pada saat itu mandi sendiri dalam keadaan telanjang di sungai itu belumlah menjadi sebuah larangan yang paten pada waktu itu. Nabi Musa mandi juga melepaskan pakaiannya. Kenapa beliau tidak mau menampakkan auratnya di depan kaumnya Bani Israel? Jadi Bani Israel yang lain itu sudah biasa mandi telanjang rame-rame, Pak. Mandi telanjang rame-rame. Ini disebutkan dalam kisah-kisah yang sahih di dalam Al-Quran dan Sunnah, karangan Syekh Muhammad Al-Ashqar. Jadi dalil-dalil yang sahih tentang kisah-kisah. Lalu Nabi Musa mandi sendiri juga dalam keadaan telanjang. Bani Israel mulai bercerita sesama mereka. Jadi Bani Israel ini suka rame-rame mandi telanjang. Makanya orang hari ini yang suka mandi telanjang rame-rame, ini turunan-turunan Yahudi ya. Pergi satu kamar mandi rame-rame telanjang.
perbuatan Yahudi itu. Bani Israel dulu begitu, suka mandi telanjang rame-rame, enggak malu, enggak ada malunya. Itu makanya kelompok-kelompok seperti itu begitu kebiasaannya. Nah, Bani Israel mulai berbisik-bisik sama mereka, Musa itu kenapa? Itu Nabi Musa itu kenapa dia enggak mau mandi sama kita? Pasti ada yang enggak beres tu pada dia. Nah, mereka mulai berbisik-bisik, pasti ada yang tidak beres pada Musa. Maksudnya ada penyakit, bisa jadi penyakit pada kelamin, atau ada kurap mungkin, atau macam-macam, sehingga dia tidak mau mandi dengan kita, kata mereka. Sehingga untuk menjawab fitnah itu, Allah membuat Nabi Musa nampak oleh kaumnya, tentu sesama laki-laki, tanpa beliau sengaja. Caranya, pada suatu hari Nabi Musa ketika mandi, beliau meletakkan pakaiannya di atas batu. Rupanya batu itu diperintahkan Allah untuk membawa lari pakaian itu. Nebayangkan kero iplung mate, nebayangkan juga kero. Batu berlari. Jangan heran, karena Bani Israel banyak kisah-kisah ajaib, dan itu disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Itu yang terjebak dalam gua, yang enggak bisa keluar karena batu tiba-tiba menimpa di pintu gua. Itu kan hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim, terjadi pada Bani Israel. Enggak ada yang menolong, akhirnya tiga-tiganya berdoa, batu bergeser sampai terbuka sendiri. Tentu dibantu oleh malaikat dengan perintah Allah. Itu batu diperintahkan Allah lari, bawa pakaian Musa. Batu berlari, Musa terkejut. Akhirnya Nabi Musa mengejar batu dalam keadaan telanjang, lewat di depan Bani Israel yang sedang mandi rame-rame. Terlihatlah aurat Nabi Musa, dan di situ mereka melihat ternyata tidak ada yang aneh pada Nabi Musa. Dan Musa enggak ada rencana menampakkan aurat, enggak sengaja. Jadi begitulah takdir Allah, sehingga beliau tidak berdosa di saat melakukan itu. Dan itu, cerita itu kan, kalau kita cerita itu kan bisa menjadi cerita lucu, tapi benar adanya. Begitu memang ceritanya. Contoh yang lain juga pada Nabi Musa juga hadis. Ketika Nabi Musa ditampar oleh menampar malaikat, hadis sahih apa? Malaikat maut diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa Musa, dan malaikat maut ini menjelma jadi manusia. Dan ketika berhadapan dengan Nabi Musa melihatnya sebagai manusia, padahal malaikat maut. Ditanya oleh Nabi Musa, ada apa? Dia jawab, aku ingin mencabut nyawamu. Dipikir Nabi Musa mayang, karena di dalam pandangan Nabi Musa tidak tahu ini malaikat, karena malaikat kalau menjelma sempurna. Nabi Ibrahim pun enggak tahu yang datang ke rumah dia itu Jibril, Mikail, Israfil yang mau menghancurkan kota Lut, kota Sodom. Nabi Ibrahim enggak tahu. Nabi Musa pun enggak tahu. Waktu dibilang aku datang ingin mencabut nyawamu, ditampar oleh Nabi Musa sampai singit. Ini pipi ini singit. Bayangkan malaikat pernah ditampar oleh Nabi Musa. Nabi Musa menampar salah satu dari turunan Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun, itu mati. Maka kalau Nabi Musa jadi polisi cukup bahaya, 3 tampar 3 mati. Kalau jadi guru, dosen cukup bahaya. Tapi maksudnya kekuatannya, seandainya kan contohnya. Jadi itu ternyata benar. Lalu malaikat ini balik ke Allah. Malaikat ini balik ke Allah dan mengatakan, lima arsaltani liman lam yuridul mauta. Ya Allah, kenapa engkau kirimkan aku kepada orang yang tidak mau mati? Maksudnya katalah halung kakenang tampar ni. Disitulah Allah mengatakan balik, sebutlah nama Allah. Lalu kemudian tawarkan kepada Musa, kalau memang dia tidak ingin mati, suruh letakkan tangannya di atas seekor hewan, entah kibas. Waktu itu disebutkan dalam hadis, letakkan tangan, sejumlah bulu yang terpegang, begitulah umurnya akan dipanjangkan Allah SWT. Kata Allah dalam hadis, itu cerita Rasulullah. Lalu kemudian malaikat itu balik. Nah, di situ dia berubah menjadi malaikat, perawakan malaikat, dan ditawarkanlah penawaran dari Allah. Kata Musa, walaupun aku hidup ratusan tahun dengan jumlah bulu ini, toh akhirnya aku mati juga.
Jadi bagaimana kata malaikat? Kakak pepreh jino juga. Sekarang terus akhirnya malaikat mencabut juga nyawa Nabi Musa. Nah, itu kan cerita-cerita yang ini, tapi ada dalilnya dan sahih. Nah, begitu jawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati bercanda dengan unsur-unsur agama. Baik main-main menyebabut akidah, baik cerita-cerita dongeng, mau cerita dongeng sertakan dengan dalilnya. Jadi kalau cerita gaib itu sertakan dalil. Ya. Jangan asal ngomong bahwa surga itu begini, nanti di dalamnya begini, bidadarinya begini. Jangan buat cerita bohong di atas nama Allah dan di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau cerita gaib. Karena kita enggak tahu yang gaib kecuali yang diceritakan oleh Nabi melalui Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya berhenti dulu di sini. Ada waktu sekitar 4 menit. 5 menit lagi. Boleh, silahkan mungkin 1 orang atau 2 orang. Kalau ada yang ditanyakan. Bagi jemaah yang bertanya kami persilakan. Ya, silakan. Siapa? Bapak ya? Ya, silakan Bapak.